Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, eh, terkhusus buat dosen pengampu, yaitu Ibu Wilda Harlia Devita, STP MSI. Jadi di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah pengolahan limbah agroindustri kelas RC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proses pengolahan limbah cair tahu. Next. Sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan eh, nama kami masing-masing. Perkenalkan, saya Brian Frederick Simamora dengan NIM akhir 054. Saya Marsanda Francisca Manalu dengan NIM 022. Perkenalkan, nama saya Giovanni Fidelasi Barani dengan NIM 030. Saya Berta Meliasari dengan NIM 070. Saya Yosef Ivan dengan NIM 071. Baik, di sini studi kasus kami ambil dari industri tahu dengan judul proses pengolahan air limbah tahu dengan menggunakan kombinasi fitoremediasi dan koagulasi flokulasi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya limbah cair tahu. Nah, industri yang ada di Indonesia ini, terkhusus industri tahu, sudah semakin banyak berkembang dan umumnya dikelola secara rumah tangga. Nah, proses pengolahannya masih kurang efisien sehingga menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang besar. Biasanya dalam 1 ton kedelai dapat menghasilkan sekitar 30.000 hingga 40.000 liter limbah cair. Limbah cair ini dapat dihasilkan dari berbagai tahap seperti pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan. Sebagian besar industri kecil belum memiliki sistem pengolahan limbah yang baik, sehingga dari limbah yang dihasilkan itu dibuang langsung ke saluran air dan sungai. Nah, limbah cair tahu sendiri itu memiliki kadar BOD, COD, dan TCS yang sangat tinggi, sehingga dapat menurunkan oksigen terlarut, menimbulkan bau, mengeruhkan air, memicu terbentuknya eutrofikasi, dan menyebabkan bahaya biota perairan. Dari berbagai penelitian, teknologi pengolahan untuk menurunkan kadar limbah cair tahu ini telah diteliti seperti arang aktif, koagulasi, flokulasi, biokoagulan, dan fitoremediasi yang biasanya digunakan oleh tanaman air seperti eceng gondok. Metode ini mampu menurunkan pencemar secara signifikan meskipun belum semua mencapai baku mutu. Next. Selanjutnya di sini ada tabel yang dapat dilihat yaitu baku mutu air limbah bagi usaha ataupun juga kegiatan pengolahan kedelai. Di sini mencakup BOD, COD, TSS, dan pH. Adapun kadar pada masing-masing parameter tersebut, yang pertama ada BOD yaitu dengan kadarnya itu 150 mg per liter, COD 300 mg per liter, TSS 200 mg per liter, dan pH 6 sampai 9. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Permen LH nomor 5 tahun 2014 di mana yang mengatur berbagai macam baku mutu limbah cair yang diperbolehkan untuk dialirkan di badan air. Permen limbah ini dianggap penting karena mengatur ambang batas limbah cair yang boleh dilepaskan ke badan air. Dengan Permen LH ini, perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dapat terjaga dan terjamin mutunya. Next. Adapun tujuan dari studi kasus ini yaitu yang pertama mengetahui metode pengolahan limbah cair tahu yang digunakan pada suatu industri. Yang kedua yaitu mengetahui baku mutu limbah cair tahu dan yang terakhir membandingkan pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan dua metode yaitu metode fitoremediasi dan juga metode koagulasi flokulasi.
Selanjutnya itu adanya metode pengolahan. Metode yang digunakan dalam pengolahan limbah cair tahu pada industri ini adalah kombinasi fitoremediasi dan koagulasi flokulasi. Kombinasi kedua metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penurunan kadar pencemar karena masing-masing memiliki mekanisme kerja yang saling melengkapi. Limbah cair tahu ini dilakukan dengan dua metode, yaitu fitoremediasi, yang dimana fitoremediasi adalah teknik pembersih lingkungan tercemar dengan memanfaatkan kemampuan alami tumbuhan. Tumbuhan dapat menyerap, menurunkan, menstabilkan, atau menguraikan polutan melalui akar, batang, dan daun. Yang kedua itu koagulasi dan flokulasi, yang dimana koagulasi ini merupakan tahap penting dalam pengolahan air melalui penambahan bahan kimia yang berfungsi mengikat berbagai pengotor, baik partikel tersuspensi maupun zat terlarut, sehingga membentuk gumpalan yang mudah dipisahkan. Flokulasi merupakan proses lanjutan dari koagulasi, yaitu penggabungan partikel-partikel kecil yang telah terkoagulasi menjadi flok yang lebih besar melalui pengadukan lambat. Dalam pengamatan awal limbah cair tahu, memiliki beban pencemar organik sangat tinggi dengan BOD sebesar 1.544 mg per liter dan COD 4.000 mg per liter, yang dimana menunjukkan banyaknya senyawa organik mudah dan sulit terurai yang berpotensi menurunkan oksigen perairan. Padatan tersuspensi mencapai 775 mg per liter dengan turbiditas 401 NTU, menandakan kekeruhan tinggi akibat partikel sisa kedelai dan serat tahu, di mana nilai pH 4,3 menunjukkan sifat asam yang dapat menimbulkan stres pada biota air. Secara keseluruhan, limbah ini termasuk kategori pencemaran berat dan memerlukan pengolahan sebelum dibuang. Baik, yang selanjutnya itu ada pengamatan limbah cair tahu hari pertama. Dapat dilihat bahwa di sini parameter dari BOD, COD, TSS, turbiditas, dan pH mengalami penurunan. Di mana di sini setelah dilakukan pengamatan 7 hari, yaitu BOD-nya menjadi 731 mg per liter, COD 2000 mg per liter, TSS 452 mg per liter, turbiditas 363 NTU, dan pH 6,7. Nilai BOD turun menjadi 731, menunjukkan berkurangnya bahan organik mudah terurai. Kemudian COD menurun menjadi 2000 mg per liter, menandakan reduksi senyawa organik kompleks meskipun tidak secepat BOD. Kemudian TSS mencapai 452 mg per liter yang menunjukkan pengendapan dan penguraian padatan tersuspensi. Turbiditas turun menjadi 363 NTU yang menandakan kekeruhan berkurang akibat menurunnya partikel halus. Kemudian pH meningkat menjadi 6,7, menunjukkan kondisi pH itu lebih netral dan aktivitas mikroorganisme yang optimal. Secara keseluruhan, kualitas limbah membaik setelah 7 hari pengolahan, meskipun diperlukan tahapan lanjutan untuk memenuhi standar lingkungan. Next. Kemudian di sini ada tabel 3 pengamatan limbah cair tahu di hari kedua. Nah, setelah 7 hari diamati lagi, hari kedua itu 14 hari. Di mana BOD mulai mengalami penurunan menjadi 1,7 mg per liter, COD 4 mg per liter, TSS 200 mg per liter, turbiditas 80 NTU, dan pH 7,4. Nilai BOD yaitu 1,7 mg per liter dan COD 4 mg per liter menunjukkan bahwa degradasi bahan organik berlangsung sangat efektif dengan beban pencemar biologis dan kimia yang turun hingga mendekati kualitas air bersih atau baku mutu limbah. TSS 200 mg per liter dan turbiditas 80 NTU menggambarkan penurunan signifikan pada padatan tersuspensi dan kekeruhan akibat proses pengendapan dan aktivitas mikroorganisme. pH 7,4 menandakan kondisi limbah telah netral dan stabil. Secara keseluruhan, seluruh parameter menunjukkan peningkatan kualitas limbah yang signifikan setelah 14 hari pengolahan. Jadi di hari ke-14 ini, parameter-parameter ini sudah mulai mendekati dari baku mutu limbah, yaitu limbah cair tahu.
Selanjutnya itu di pengamatan hari ketiga limbah cair tahu di mana nilai BOD 20,3 mg per liter itu menunjukkan sedikit peningkatan kembali akibat fluktuasi aktivitas mikroorganisme. Namun beban pencemar biologis tetap jauh menurun dari kondisi awal. Nah, untuk COD itu 60 mg per liter di mana menandakan degradasi senyawa organik masih berlangsung meski lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Untuk TSS itu 150 mg per liter dan turbiditas 36 MTU, di mana ini menunjukkan padatan tersuspensi dan kekeruhannya terus menurun. Dan untuk pH-nya itu 8,4 yang mengartikan mengidentifikasikan kondisi limbah memasuki fase sedikit basah dan cenderung stabil secara biologis. Selanjutnya itu alasan dari penggunaan dua metode ini. Yang pertama, kombinasi efektif untuk menurunkan BOD, COD, TSS nutrien dan bahan organik tinggi. Masing-masing metode memiliki keunggulan dalam menangani parameter pencemar yang berbeda. Lalu di tahap koagulasi flokulasi ini digunakan untuk mengurangi padatan tersuspensi dan koloid melalui penambahan koagulan. Proses pengadukannya cepat untuk koagulasi dan lambat untuk flokulasi, untuk membentuk flok yang mudah mengendap, lalu menurunkan beban pencemar secara signifikan sebelum tahap biologis. Nah, yang ketiga itu tahap fitoremediasi di mana digunakan untuk digunakan tanaman air yang menyerap bahan organik amonia, nitrogen, dan fosfor. Baik, kesimpulan yang terdapat yaitu industri tahu yang diamati menggunakan pengolahan limbah cair berbasis fitoremediasi dan koagulasi flokulasi. Nah, hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa kualitas limbah cair perlu memenuhi baku mutu limbah cair tahu yang telah ditetapkan oleh peraturan lingkungan, khususnya parameter utama seperti pH, BOD, COD, TSS, dan suhu. Nah, dari kedua metode tersebut, perbandingan yang didapat menunjukkan bahwa koagulasi flokulasi lebih efektif untuk pengolahan awal, terutama dalam penurunan kekeruhan TSS dan sebagian senyawa organik. Sedangkan pada metode fitoremediasi itu bekerja lebih optimal dibanding dengan metode koagulasi dan flokulasi. Next. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kami. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya, silahkan dibikin pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.